tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit istana. Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ini bukan Muldoko ini. Sejumlah nama dituding terlibat dalam upaya mendongkel kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. AHY menyebut ada gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa atau KLB. AHY mengatakan, sejumlah kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, dan cabang telah dihubungi oleh para inisiator gerakan tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menyebutkan, para kader juga telah dipertemukan dengan Muldoko yang berniat merebut Demokrat untuk dijadikan kendaraan politik. Setelah Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko, ada 4 nama lain yang disebut dan berasal dari lingkungan Partai Demokrat itu sendiri. Rahlan mengatakan informasi tersebut diperoleh dari kesaksian kader Demokrat. Namun, dirinya tak menyebutkan siapa nama kader yang dimaksud. 4 nama yang disebut Rahlan tentu bukanlah orang sembarangan. Rahlan Nasidik menyebut Marzuki sebagai salah satu aktor di balik upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat. Marzuki Ali merupakan mantan Sekretaris Jenderal Demokrat yang juga pernah menjadi Ketua DPR. Marzuki termasuk orang lama yang ada di Partai Demokrat. Sementara itu, Nazarudin adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang terjerat skandal korupsi. Nama Nazarudin akrab dengan beberapa kasus korupsi di Indonesia. Ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun dan 10 bulan penjara serta denda sebesar 209 juta subsidiar 4 bulan kurungan penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2012 silam dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Nazarudin juga kembali dijatuhi vonis setelah dianggap bersalah dalam kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, yaitu hukuman pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar atau hukuman pengganti 1 tahun kurungan. Pada perkara tersebut, Nazarudin menerima gratifikasi dari PT Dura Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan dengan jumlah mencapai 40,37 miliar. Nazarudin baru menghirup udara bebas pada 13 Agustus 2020 lalu. Nama berikutnya adalah Komisi 5 DPR Joni Allen. Joni adalah anggota fraksi Partai Demokrat yang terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II. Damrizal juga disebut sebagai aktor yang mengupayakan kudeta di tubuh Partai Demokrat. Damrizal sendiri pernah menjadi wakil ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat lalu memilih mundur. Sejumlah nama yang disebut terlibat dalam upaya mendongkel kepemimpinan AHY telah memberikan respon dan bantahan. Dalam konferensi pers, Muldoko meminta agar tidak semua hal dikaitkan dengan istana. Bahkan, Muldoko pun meminta agar Jokowi tidak diganggu karena Presiden tidak mengetahui sama sekali masalah tersebut. Lebih lanjut,
Jenderal Purnawirawan TNI itu menduga namanya dikaitkan dengan isu tersebut karena ada foto-foto yang menunjukkan kebersamaannya dengan sejumlah orang. Muldoko tidak menyebut secara jelas identitas orang-orang tersebut. Hanya saja orang-orang itu datang kepadanya dan menceritakan persoalan internal di Partai Demokrat. Muldoko menuturkan rumahnya terbuka bagi siapa saja. Ia mengakui pernah menerima sejumlah tamu meski ia menyebut tak tahu perihal maksud kedatangan mereka. Muldoko juga mengaku banyak mendengarkan penuturan para tamu dan prihatin atas situasi yang mereka hadapi. Sementara itu, Marzuki Ali menepis tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam upaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu justru menantang balik pihak-pihak yang menudingnya untuk membuktikan tuduhan tersebut. Ia mengatakan apabila tudingan tersebut tak terbukti, pihak-pihak yang menuduhnya mesti mengundurkan diri dari partai. Mantan Ketua DPR tersebut mengaku tidak kenal dengan politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik yang menyebut namanya terlibat dalam kudeta di tubuh Partai Demokrat. Saat dikonfirmasi oleh Tribun Sumatera Selatan, ia juga membantah dirinya ikut dalam upaya menggoyang kudeta jabatan AHY. Saat ini Marzuki tengah sibuk dalam hal pendidikan karena ada ribuan mahasiswa yang dididiknya. Marzuki juga mengaku tidak ambil pusing jika namanya dikait-kaitkan karena sudah biasa. Ia pun menyayangkan ada anggapan soal kudeta pucuk pimpinan partai berlambang Mercy tersebut. Sebab istilah kudeta di dalam partai itu tidak ada, tapi lebih di kalangan militer. Marzuki pun kembali menegaskan tidak ingin lagi bergelut di dunia politik, tapi di dunia pendidikan. Sebab selama di dunia politik, ia sudah meraih karir tertinggi sebagai Ketua DPR RI. Marzuki pun mengingatkan kepada pengurus Partai Demokrat yang ada untuk bisa mengatasinya dan tidak berpikiran pendek dalam menyikapinya. Gejolak di Partai Demokrat kian memanas. Muldoko, Nazarudin, hingga Marzuki Ali pun dituding ingin mendongkel AHY dari kursinya. Muldoko telah buka suara dan bantah adanya isu kudeta. Sedangkan Marzuki Ali balik tantang AHY untuk membuktikannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.